Ini hampir jadi final terburuk setelah Sevilla melawan AS Roma di musim lalu itu. Buruk banget itu final. Jadi Madrid menggunakan 5-4-1 ketika bertahan dan itu bloknya kacau sekali. Itu dibilang low block juga tidak, middle block juga tidak, koordinasi back tengah yang 3 ini nggak karuan, gelandangnya juga nggak karuan, sering bolong di tengah-tengah. Yang penting main tarik mundur aja. Rodrigo juga di sayap kanan nggak bisa apa-apa karena itu bukan posisi naturalnya di gelandang kanan. Dia nggak bisa leluasa, bingung. Karena pemain Madrid memang tidak terbiasa dengan skema itu. Dan mereka tertinggal 1-0 dengan ruang begitu besar ketinggal di belakang. Sehingga Pedri bisa berpikir mau ditempatkan kemana, menendang dengan leluasa, dan boom bola masuk. Babak kedua Madrid merubah permainannya. Mereka lebih kolektif dan menguasai lapangan tengah, lebih berani untuk menekan. Yang harusnya seperti itulah Real Madrid. Mereka tidak harus terlalu berpikir bagaimana Rafinha bisa counter attack dan mereka punya back-back yang berkualitas untuk mengatasi itu. Terbukti kan mereka bisa memiliki keadaan sebelum pada akhirnya bukan Rafinha tapi Ferran Torres lah yang bermain sejak menit pertama bisa memanfaatkan kesalahan dari Courtois dan Rudiger. 2-2, kepemimpinan wasit sudah saya bahas di video sebelumnya. Ya ini kita lanjut ke extra time tapi menurut saya kedua tim benar-benar bermain buruk. Barca bermain buruk karena tidak segera mengunci kemenangan, terlalu hati-hati. Madrid sebenarnya lebih cerdas. Mereka dari awal tahu mereka tidak punya cukup pemain untuk bermain dari awal karena Mbappe disimpan, kan dia belum fit. Mereka juga mau ambil resiko dengan menggunakan dua striker karena mereka butuh blok di tengah untuk memutus serangan Barca. Terbukti Pedri bisa kawal dengan baik oleh mereka. Tapi masalahnya adalah setelah itu apa? Ketidakdetailan taktik itulah yang dimanfaatkan Barca bahkan dengan sederhana. Nyatanya formasi itu, taktik itu bukan dikatakan parkir bis juga enggak, dikatakan high press juga enggak, itu benar-benar taktik amatir. Di Liga Inggris nggak ada tim bahkan papan bawah yang bermain seamatir itu. Kenapa Mas bermain seperti itu? Karena mereka nggak mau ambil resiko tapi nggak terbiasa main seperti itu. Ya itulah kenapa Madrid harus beli pemain, bukan salah pelatihnya. Mau taktik, dikasih taktik, nggak bisa. Karena pemainnya nggak secerdas itu. Begitu Rodrigo ditarik, masuklah Arda Güler, masuklah Modric, itu lebih lebih bisa kolektif dan lebih bisa variatif daripada yang babak pertama. Dan Barca, kenapa mereka bermain sengawang-awang itu, nggak seheroik lawan Celta Vigo. Meskipun tertinggal loh, menit 80, 2-1, mereka nggak seepik saat melawan Celta Vigo. Mereka terlalu takut dengan Vinicius Junior atau Mbappe. Sehingga mereka lebih bermain memancing pressing, kemudian melakukan long ball. Katroknya Madrid tidak terpancing. Kan mereka dari awal tahu tuh kelebihan Barca kok gampang kepancing bahkan dengan Ferran Torres versus Rudiger itu harusnya di mana Rudiger tapi positioningnya itu kenapa nggak dibaring Asensio, kenapa nggak dibarengi Tchouaméni, dan kenapa pada akhirnya dibuat Courtois itu terlalu naik kan secara fisik harusnya Rudiger bisa menutup Ferran Torres. Dan kenapa Rudiger di sini berban kemungkinan dia memaksakan diri untuk bermain lebih padahal itu sudah cedera. Itu mengartikan memang di Madrid even Jesus Vallejo aja nggak dipakai kan. Kita nggak pernah tahu harusnya belanja pemain di musim depan kalau nggak mau hampir tanpa gelar musim ini. Sampai jumpa lagi.